Mana motornya? Udah dipasang. Balik lagi channel Tenkatros, yo. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu project gue yang kemarin sebenarnya udah sempat gue bikin videonya ya, yaitu progres Momon alias Ducati Monster Evo 1100. Kebalik, Ducati Monster 1100 Evo yang kemarin gue custom. Desainnya kemarin juga udah gue bahas ya di video sebelumnya, kayak gini. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, motornya bagian bodywork ya, itu udah beres. Apakah desain yang ini itu benar-benar bisa diterapin di motor ini secara mirip gitu ya, maksud gue, dengan yang ada di desain? Ya, kita lihat aja. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail soal desain motor Ducati ini dan konsep apa yang gue terapin di motor ini, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Itu kemarin udah gue jelasin lumayan teknis dari sisi desain yang udah dibikin ya. Linknya ada di sini cuy, atau di kiri kanan. Sementara itu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat hasil jadi bodywork yang mentah di Ducati Monster ini. Langsung aja, ini dia Momon by Katros Garage. Yo. Di depan gua ini udah ada Momon atau Ducati Monster Evo 1100 yang sekarang kalau kalian lihat tampilannya udah custom banget cuy. Tapi walaupun custom begini ya, sebenarnya nih ubahannya cukup simpel. Dari materi yang ada sekarang ya, atau motor standarnya, kita tuh cuman ngelepas bagian lampu depan doang cuy, dan ngerubah posisi panel instrumen speedometer atau panel instrumen indikator di motor-motornya ya. Ubahan apa aja yang udah gue lakukan di motor ini sampai tampilannya sekarang jadi ala-ala sporty seperti ini? Langsung aja gue mau bahas. Pertama itu dari bagian depan dulu cuy. Nah, pertama di bagian depan ini kita sekarang udah pasangin cover headlamp, atau kalau kalian lihat sepintas ini bisa dibilang kayak fairing ya. Materialnya ini kita pakai bahan plat galvanis, ini 1,2 mm, lumayan agak berat jadinya. Dan untuk bracket-bracketnya sendiri kita bikinnya itu sebenarnya nggak terlalu ribet, karena gua pengen sasisnya si Ducati Monster ini yang standar tuh sampai rusak gitu cuy ya, atau ada yang dipotong-potong gitu sasisnya. Jadi untuk bracketnya ini kita cuman bikin ada 3 titik, 1 titik di bagian tengah dan 2 titik di bagian kiri dan kanan. Nah, bagian bracket yang di kiri kanan ini kita bikin knockdown atau bisa dilepas pasang. Kalau kita ngomongin fairing bagian depan ya, bisa dibilang ini adalah bagian yang lumayan agak sulit ketika dibikin. Karena emang secara desain itu harus benar-benar diikutin banget gitu loh. Jangan sampai ada perubahan sedikit, lebih tinggi sedikit, atau lebih rendah, atau lebih maju, atau lebih mundur. Karena kalau sampai itu berubah ya, konsepnya bakal nggak dapet gitu cuy. Untuk proses pembuatan fairing ini juga yang paling lama nih cuy, atau bagian cover headlamp ini ya. Terus sekitar hampir semingguan sendiri untuk bikin si body ini sampai dalam kondisi mentah seperti ini. Dari tadi gue bilang fairing ya, sebenarnya itu nggak cocok juga dibilang fairing, karena walaupun fairing tuh ada yang setengah juga ya, itu disebutnya bikini fairing, ada juga yang half fairing, ada juga yang full fairing, itu ada yang sampai bawah gitu kayak cafe racer atau motorsport itu full fairing. Ini nggak bisa dibilang fairing, kenapa? Karena ciri khas atau salah satu indikator yang namanya motor fairing itu adalah setangnya itu pasti agresif atau nunduk, dan posisinya itu ada di belakang fairing. Sedangkan ini, racernya itu masih pakai racer bawaan standar, dan posisi stang itu sebenarnya ada di atas fairing. Kalau kalian lihat ya, ini posisi stangnya. Gitu. Yang jadinya sebenarnya ini masih masuk kategori bukan fairing, tapi masih masuk cover headlamp. Cuman karena cover headlamp ini dibikinnya panjang sampai ke bagian samping, cover headlamp tuh biasanya kalau stangnya belok, dia lampunya ikut belok. Nah ini karena dia diem, jadinya gue bilangnya kayak sebenarnya masuk kategori kayak ala-ala motor street fighter ya, pakai cover headlamp gitu cuy. Jadi gue bilangnya street fairing. Wah, elah sebutan lah gitu. Karena penggabungan dari cover headlamp yang biasanya ada di motor Street Fighter dengan ya model fairing yang seperti kalian lihat. Nah ini karena fairingnya masih mentah,
Jadi kalau kalian lihat ini yang warna hitam, ini sebenarnya bukan mika, tapi nanti gua akan bikin mika. Ini masih berupa plat juga cuy. Jadi nanti ini tinggal dirapihin dan akan jadi moldingan buat bikin mikanya. Kenapa gue hitemin? Khusus buat syuting doang ya. Biar kalian bisa ngelihat secara utuh mana yang bagian body, mana yang bagian mika. Karena ini kalau misalnya warnanya plat juga sama seperti kayak bagian fairingnya atau bagian cover headlampnya, itu kelihatan jadi kayak agak kelebaran. Jadi kalian nanti bakal agak kesulitan ngebayanginnya gitu cuy. Jadi ini masih plat juga yang gua cat hitam. Nah, untuk lampunya di sini gua ganti ya. Untungnya si Ducati Monster ini punya sistem kelistrikan yang nggak terlalu ribet, nggak terlalu manja, yang dioprek dikit korslet gitu ya. Untuk headlampnya ini gua pakai produk aftermarket, ukurannya 5,75 inci. Yang tinggal dicolok aja pakai bawaan aslinya si kelistrikannya ya. Maksudnya dengan modul dan model kelistrikan si Monster yang sekarang ini aman banget sih cuy. Nggak ada perubahan yang macam-macam. Terakhir kalau kalian lihat detail-detail ya, di bagian sisi kiri kanan ini ada kayak sayap gitu cuy ya. Bukan air scoop tapi semacam kayak winglet kalau di MotoGP. Ini emang sengaja gue bikinin, tapi ini bahannya beda sendiri dengan si bagian cover headlampnya. Ini yang bagian winglet ini bahannya kita bikin kemarin pakai aluminium yang tebelnya 2 mili cuy. Jadi nanti ini kayaknya bakal gue finishing warnanya lain dengan warna bodi utamanya. Mungkin bodi utamanya warna merah ya, tapi kalau untuk bagian si wingletnya ini bakal finishing aluminium, jadi kayak cuma di brush gitu cuy. Atau ya di juga, tapi tetap ada aksen warna dasarnya atau warna mentahnya gitu. Yang berikutnya adalah bagian cover mesin bawah nih cuy. Ini awalnya gue sempat nggak mau bikin cover mesin ini ya. Setelah ngeliat teknisnya, itu kayak susah nyari posisi buat bracket pegangannya gitu cuy. Karena di bagian mesin bawah Ducati nih ya, bawah mesinnya, itu minim baut yang nggak kepake gitu loh cuy. Jadi semua baut tuh kepake dan fungsinya cukup vital untuk bagian mesin gitu ya. Tapi setelah kita cari-cari akhirnya nemu juga beberapa baut yang menurut gua ya masih aman lah buat dijadiin bracket. Karena posisinya si cover mesin ini kan kita bikinnya pakai plat. Ini cukup berat juga cuy. Pertimbangannya sebenarnya kemarin kita bisa aja bikin yang lebih ringan pakai fiber ya. Kayak bodinya si Momon ini kan juga bukan besi. Dia plastik gitu kan. Cuma karena getaran ini menurut gua cukup lumayan si Momon ini ya, Ducati 1100. Jadi ya udahlah kita putusin pakai besi aja. Dan ketebalannya yang kita pakai ini adalah 1,2. Jadi kayak sama seperti bagian cover headlampnya juga, material besi juga cuy. Bracketnya kita ambil di bagian baut mesin, sama di bagian belakang ini ada 2 titik. Di depan juga ada 2 titik, kiri dan kanan. Di bagian depannya sengaja gue bikin bolong karena emang aslinya motor ini butuh airflow yang cukup banyak ya. 1000 cc jalan pelan tuh kayaknya bakal cepat panas. Dan kalau udah dipasangin cover mesin di bagian bawah ini, gue takutnya juga beresiko jadi lebih cepat panas karena ketutup gitu kan. Makanya depannya gue bikin bolong, dan kalau kalian lihat belahan sampingnya ini sebenarnya masih agak rendah karena gue pengen mesinnya ini nggak ketutup full gitu. Bagian knalpot juga atasnya ini masih senggang banget. Walaupun gue tahu ya mungkin kalau di lampu merah kayaknya sih motor ini jadi lebih cepat panas kalau di kondisi diem. Tapi kalau jalan harusnya sih aman-aman aja. Proses pembuatannya untuk bagian cover ini lebih cepat sih ya, sekitar mungkin kalau efektifnya itu dihitung 3 hari. Bagian yang tersulit saat bikin cover ini itu tadi nyari-nyari posisi bracketnya cuy. Tapi gue suka sih ya bentuknya, nggak terlalu tebel, terus ngisi kekosongan di bawah gitu kan. Dan yang paling penting nanti bisa dikasih tulisan-tulisan gitu cuy, atau grafis. Jadi motornya tuh jadi nggak kelihatan terlalu polos lagi. Kalau kalian lihat di bagian desain yang ini ya, di buntut belakangnya itu ada bodinya cuy. Nah, di motor ini sengaja gua nggak pasangin bodi belakangnya atau gua nggak bikinin bodi belakangnya karena memang gua masih pengen pakai bawaan originalnya si covernya Ducati Monster ini. Jadi Ducati Monster Evo 1100 ini emang dibekali cover single seat, dan menurut gue itu bentuknya udah cukup oke, nggak perlu dibikin. Sebenarnya kemarin gue sempat bikin yang versi customnya ya, tapi kayaknya gue bakal pakai yang original aja, sekaligus opsi untuk tetap bisa boncengan. Ya kan? Karena gue pengen banget naik motor custom tetap boncengan, enak dipakai boncengan, dan handlingnya nggak berubah gitu kan. Secara motor ini sitting posture itu sama sekali nggak berubah ya guys, karena bagian stang nggak ada yang kita rubah, bagian jok nggak ada yang kita rubah, bagian footstep juga masih tetap standar. Sitting posture standar, enak dipakai boncengan, powernya ada, tapi looks-nya custom.
Itu goals gue di motor ini. Tapi kalau kalian lihat, ada satu bagian lagi, ini bisa dibilang kayak bagian detail yang cukup menarik cuy. Itu ada di bagian depan, lebih tepatnya di bagian roda depan, di bagian bawah. Kalau kalian lihat, ini dia cuy. Ya. Fungsinya dulu ya, mungkin kalian bakal banyak yang nanya, ini fungsinya apa bang? Ini bisa gue bilang, fungsinya itu di roda depan nggak ada. Buat manis-manisan aja. Jadi tuh sebenarnya gini, gue tuh karena ini motor Ducati, gue ngelihat beberapa motor tes MotoGP ya, yang base-nya waktu Ducati gitu. Dan gue lihat macam-macam sih modelnya. Ada yang pakai kayak wheel dop gitu kan, sampai ada yang pakai kayak scoop gitu di bagian sampingnya situ cuy ya. Dan ada satu motor Ducati, gue nggak tahu itu tahun berapa. Tapi gue lihat, wah ini kece juga nih. Kalau misalnya ini diterapin di motor Ducati gue di harian gitu kan, kayaknya ada sesuatu yang rendah banget sampai hampir kena aspal bagi kayak body gitu ya. Tapi aman gitu kan, berkesan futuristik, sporty juga gitu. Akhirnya gue bikin lah desain seperti ini di bagian roda depannya. Cuman dari penerapan desain ke realitanya yang sekarang itu nggak sama persis cuy. Pertama di bagian nut-nutnya gue bikin simpel aja ya. Ini flat aja kalau kalian lihat, dan ukurannya jadi sedikit lebih kecil atau lebih slim gitu ya. Aslinya tuh kayak lebar banget gitu. Ini gue bikin lebih kecil karena balik lagi nyari bracketnya yang bener-bener kokoh tuh masih susah banget gitu kan. Jadi yaudah, pertimbangannya supaya si cover namanya apa ya? Cover disc brake kali ya. Buat si cover disc brake ini supaya takutnya nggak keberatan juga, akhirnya gue kecilin dengan bracket yang menurut gue masih oke lah gitu ya. Ini posisinya kiri kanan, dan bahannya ini beda sama bahan body. Ini gue pakai bahan aluminium. Sama seperti untuk bagian winglet ya. Jadi ntar finishingnya mungkin bisa aja dipoles, tapi kalau dipoles sih enggak. Mungkin di brush, tapi ada warna merahnya dikit, merah Ducatinya. Jadi biar kelihatan teksturnya itu aluminium. Oke, sekarang kita cobain posisi duduknya. Cuman ini lagi di pedok, jadi mungkin kalau kaki gue turun tuh agak tinggi. Tapi seperti yang tadi gue klaim di awal ya, bahwa posisi duduk motor ini itu nggak berubah. Masih tetap seperti originalnya cuy. Ya, mantap. Posisi stangnya emang udah bukan standar ya. Jadi buat kalian yang mikir ini standar, sebenarnya enggak. Karena aslinya si Ducati Monster 1100 atau generasi Monster yang di bawahnya 1100 ya, itu stangnya dia kayak drag bar gitu cuy. Jadi aslinya memang dia nih masih tetap agak nunduk. Cuman karena gua postur badannya nggak terlalu tinggi, gue lebih suka agak tegak gitu kan. Makanya gua ganti pakai stang fat bar nih cuy. Racernya kebetulan masih sama, gue pakai originalnya, tinggal pasang aja, dan ini posisinya jadi sedikit lebih tinggi, nggak sedikit sih, lumayan banyak jadi agak tinggi ya. Walaupun sebenarnya jadi kayak berasa kalau naik ini karena cc-nya 1000 cc ya, posisinya juga tegak, nggak nunduk. Jadi kalau misalnya baru awal-awal atau buat temen yang minjem, itu berasa dijambak banget karena kan torsinya gede banget kan nih motor. Karena posisinya lumayan tegak, jadi pas digas itu dia kayak ketarik gitu cuy. Yang aslinya emang sebenarnya kan harusnya nunduk. Jadi kalau nunduk tuh untuk menghadapi atau mengantisipasi torsi yang gede tuh lebih enak karena dia lebih siap gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau buat gue ya balik lagi, karena ini settingan buat badan gue, ya gue sih nyaman banget dengan posisi stang yang lumayan agak tinggi seperti ini cuy. Terus ada beberapa juga yang udah gue ganti ya di motor ini. Karena motor ini juga kemarin sempat lama nggak dipakai, yaitu bagian spion. Ini spion sebenarnya sih spion TikTok gue beli. Sebelumnya pakai Rizoma, cuman akhirnya tamat juga umurnya, jatuh di jalan karena ya balik lagi nih motor getarannya cukup kencang ya. Dan sekarang gue coba-coba iseng-iseng doang sih sebenarnya. Ini gue pakai spion aftermarket, gue nyari-nyari, menurut gue modelnya cukup oke. Karena gue itu di motor yang bener-bener gue suka pakai gitu ya, walaupun itu motor custom, gue tuh suka banget pakai kaca spion yang modelnya atau dimensi spionnya itu mid, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Kalau kekecilan mungkin ya secara visual bagus gitu ya, tapi gue tuh orangnya masih suka ngelihat spion. Khususnya untuk pindah jalur tuh gue masih kebiasaan banget pakai spion. Jadi gue butuh spion yang nggak cuman bagus doang, tapi secara fungsi juga masih enak buat dipandang. Ini salah satu spion yang menurut gue oke secara bentuk, dimensinya agak gede kalau dipasangin di motor matic, tapi kalau buat di Momon ini karena emang dimensi motornya agak besar, jadi masih agak kelihatan kayak spion standar lah gitu ya. Ya,
kurang lebih itu yang bisa gue jelasin ya di video kali ini. Update soal Momon yang sekarang bodyworknya udah jadi. Step selanjutnya, ini motornya kemarin juga bagian kelistrikan juga udah diservis, olinya juga udah diganti pakai motul. Terus juga apa lagi? Oh ya, shock breaker lagi diservis cuy motor ini. Jadi shock breaker kalau kalian lihat ini kan posisinya normal gitu ya. Tapi kalau kalian lihat shock breaker itu lagi diganti pakai pipa as. Shock breaker aslinya kemarin tuh udah agak-agak bocor sealnya. Jadi sekarang lagi diservis untuk dibikin seger lagi. Dan ribbon itu juga pengen disetel. Karena menurut gue pakai ribbon bawaan standarnya, settingan standarnya itu masih agak kekerasan kalau buat dipakai harian. Dipakai nikung juga masih agak kekerasan sih, masih agak kaku. Perlu agak dibikin agak soft. Next, selanjutnya yang bakal gue lakuin, motornya sih aman, secara mesin semua aman. Nah, body-bodinya ini bakal kita copot. Mungkin bakal didempul dulu, tipis-tipis, dirapiin, sama dicat. Yang pasti warna dasarnya merah. Tapi kalau misalnya kalian punya masukan soal warna apa yang cocok atau motif grafis apa yang cocok gue pasangin di bagian depannya ini, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, itu aja yang mau gue sampaikan di episode kali ini. Update soal progresnya Momon. Terima kasih buat teman-teman yang pada nonton. Kalau kalian punya masukan, silahkan langsung aja tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Tank cabut. Peace.